saya nanya kan, apa salah satu selain faktor keluarga dan teman yang membuat kita memiliki gangguan mental, kata Iya. saya kan, sosial media atau kecanduan HP katanya. Kenapa? Karena di dalam media sosialnya ada hal-hal yang membuat kita stres gitu Pak. Misalnya lah kawan kita buat snapgram di Instagram, beli HP baru, Oh, rasa cemburu. cemburu. Iya, oh, wow, sih. Dan kita tidak bisa mendapatkannya, ujung-ujung kita membandingkan diri kita dengan diri yang Oh, paham, paham, paham. Oke, 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 oke. Oh, wow. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, welcome back to my channel. Pada episode kali ini kita telah kedatangan tamu yang tidak asing lagi, salah satu alumni SMA Negeri 1 Tebas, mantan anak didiknya Bu Muazzizah. Apa kabar Nabila Septi? Alhamdulillah baik Pak. Oh, alhamdulillah. Makasihnya dah datang ke podcast yang sederhana itu nongi. Alhamdulillah sempat menyempatkan gitu bahasanya. Oke. Ya. Oke, selama tamat tuh kegiatan hari-hari diri itu apa tuh iya? Apakah langsung kuliah atau ada kegiatan yang apa ya? Saya setelah lulus teh agak mempersiapkan nak buka usaha kebetulan Pak. Dan rencananya tahun depan baru nak kuliah. Oke, iya. Lalu usahanya bentuknya apa? Jadi makanan atau apa ya? Makanan insya Allah Pak. Bisa beritahu kayak makanannya ya? Iya masih rahasia. Oh, masih Pak. rahasia. Iya, kayak gasaan. Oh, lah. Ndah gaya. Oke. Tadi pakai kendaraan apa ke situ? Motor Pak. Motor dengan kawan. Oh, dengan kawan. Berdua lah nang kita ih. Berdua lah Pak. Ajak satu kelas tadi. Iya. Kalau dah kesusahan Pak. Doan, ya heboh gaya wow. Ya. Oke, Septi, langsung aja lah kita tuh langsung aja ke pembahasan kita yaitu tentang kesehatan mental kan ya, kesehatan mental. Oke, sebelum saya masuk ke pertanyaan, apa sih yang tujuan diri ngambil materi kesehatan mental tuh? Karena saya dah lama Pak mempelajari tentang kesehatan mental tuh dan saya sangat-sangat oke gue tentang kesehatan mental dan kebetulan cita-cita saya nak jadi psikolog kan nak berhubungan dengan kesehatan mental. Masya Allah. Jadi pengertian kesehatan mental ya apa? Bagi saya kesehatan mentalnya macam nak bisa diulang ke Pak? Ngomong aja. Seperti yang mengalir. Kalau bisa dihapus. Oke. Kesehatan mental bagi saya ya ketika mental kita jaga dengan baik lah, dengan bagus. Belum Pak itu. Sampai santai. Kalau bisa dikat. Oke. Memang ya. Mudah kami jalannya. Soalnya itu belum saya pelajari. Tapi apa kesehatan mental kan? Kadang nggak sih kesehatan mental? Kesehatan mental misalnya jiwa yang baik. Bagi saya kesehatan mental ketika kita memiliki jiwa yang baik, suasana hati yang baik. Jadi saya tertarik lah untuk mempelajari mental seseorang, gitu Pak. Oke. Dan marah-marah lah contohnya. Kan salah satu kesehatan mentalnya ya. Dan cepat emosi, dan cepat tersinggung kan termasuk salah satu kesehatan mental. Bisa mengontrol emosinya. Sip. Oke, saya nak nanya deh, seperti ya. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke diri itu. Salah satunya, sejak kapan dan apa alasan kenapa Kak Nabila tertarik tentang kesehatan mental? Nah, awalnya saya tertarik dengan kesehatan mental tuh saat saya kelas 6 SD, Pak. Udah lama kesang udah. Nah, waktunya saya suka baca novel, baca cerita gitu, Pak. Di dalam novel tokoh utamanya itu mengidap gangguan kejiwaan. Gangguan kejiwaannya kepribadian ganda. Macam kali ya, bukan ke macam apa dia yang pembunuh berantai misalnya Bukan Pak, dia kepribadian ganda punya banyak kepribadian gitu. Macam sudah nonton film Split ya, Split. Belum selesai Pak. Split kan dia banyak kepikiran, bisa jadi wanita, maksudnya tiba-tiba bisa jadi lembut, ya. Bisa kemungkinan gitu Pak. Jadi waktu kan masih awam gitu Pak, masih kacik dan tahu apa sih kepribadian ganda emang ada gitu kan. Iya. Jadi saya penasaran, saya kepo lah, gitu kan. Saya cari di Google,
kepribadian ganda itu penyakit apa kata Oh, saya. oke oke oke. Terus Ya, terus? ternyata dia salah satu penyakit kejiwaan. Hmm. Nah, saya baca artikelnya, jadi saya mulai tertarik lah membaca artikel-artikel, membaca orang-orang yang ternyata ada di dunia itu yang mengidap penyakit Iya gitu. sih, memang ada sih. Ya. Nah, Saya paham, saya paham. Nah, sejak saat dia berawal dari dia, saya pun mempelajari penyakit mental yang lainnya. Mulai dari bipolar, anxiety, Masya Allah. OCD, Woi, woi, woi. dan PPTSD. Pernah dia juga, Pak? Mantap deh bahasanya, bahasa kerennya, Masya Allah. Tapi bisa diartikan gak ya? Kira-kira salah satu yang dibacakan tadi. Nah, misalnya bipolar tuh ketika kita moodnya turun naik, ya. Macam mood swing gitu, Pak. Iya, paham, paham, paham. Ketika kita marah, marahnya. Oh Ketika iya. sedih, sedihnya, ya. Tapi bukan berarti yang orang merasa macam gaya dia kena bipolar, tak boleh juga. Oh, Kita tak juga, iya, diagnosa mandiri, tak boleh juga. Oke, Harus paham, paham. dia didiagnosa oleh profesional. Oh, iyalah iya. Nah, kalau misalnya OCD, ketika kita memiliki kecenderungan akan misalnya melakukan hal-hal yang hal-hal yang kita lakukan terus menerus, misalnya bapak teh tiba-tiba asyik nak nyuci tangan tentolen. Oh, gaya. Lah kayak minta jam dinding, tolen kasih daan kasih camas, dia tengok misalnya daan sesuai dengan kemauan bapak. Paham, paham, paham. Dia selalu nak perfect ya? Nak perfect. Oh, gaya, iya paham, saya paham. Jadi misal tuh dan hati tuh, ibuh dia minta ni. Oh, ibuh deh. Gaya. Paham, paham. Macam ada juga sejenis fobia, jenis fobia. Ya saya suah nonton filmnya ya, Split judul filmnya Split ya. Dia memang diculik wanita segala macam, dinasehkannya kadang berbuat baik, kadang jahat, kadang berubah-ubah gaya, berubah gaya sifatnya gaya. Memang ada sih di dunia itu, memang ada sih. Oh, bahkan keluarga saya pun ada juga. Ada, Masya Allah ada sang. Ternyata ada di dunia nyata ya sang. Iya, makanya ada ilmu psikologi kan ya. Oke. Pelajarinya. Oke, baik. Ada pertanyaan selanjutnya yang nak saya tanyakan ke dia itu, menurut Anda, apa saja faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan mental remaja? Sebenarnya ada banyak faktornya, Pak. Tapi saya rangkum dengan 3 faktor lah yang sering terjadi di masyarakat. Pertama faktor keluarga. Bisa aja deh dari anak yang broken home, hasil perceraian orang tua. Kakak orang tuanya terlalu keras mendidik dia. Terlalu apa istilahnya ya, terlalu keras, terlalu dikekang kayak maksudnya, dikekang. Nggak bisa ini, nggak bisa itulah ya. Lah kayak masa depan anaknya diatur-atur tanpa mendengarkan apa kemauan anak. Betul. Sih memang banyak sih orang tua harus sekolah situ, harus pesantren ya. Dia mundaan pesantren mak dan anaknya bahasanya. Memang dipaksakannya betul-betul. Biasanya nilai juga, Pak. Jadi kan stres jadinya kan. Nilai harus dapat nilai sekian, harus 90 ke atas. Pun dapat 90 ke bawah kena hukum. Lah orang tua ya? Ada yang kayak Pak, banyak. Ilallah. Jadi anak stres tertekan hasilnya. Tertekan jadinya ya. Yang seharusnya keluarga tempat kita berteduh menaung kan betul. tidak dapatkan di keluarga. Karena rumah kan salah satu apa namanya? Tempat berlindung kan salah satu kan. Kedua sekolah kan yang kedua sekolah dan juga teman-teman. Tadi yang pertama apa deh? Broken home ya. Broken home salah satu faktor juga ternyata faktor, Pak. Kan stres, masa kita bayangkan aja di rumah, berarti orang tua kelahi tiap hari. Wow, sang kelahi sangi. Kan sakit perasa. Betul. Bahu nak datang sekolah dah berhamuk orang tua. Jadi gimana pikiran anak aja di kemana-mana gitu, dalam kapak di sekolahan, di rumah dah gaya-gaya. Badan banyak kejadian yang terjadi ke siswa kita tang melamun, tang suka marah-marah, ternyata memang diteliti bawa ke BK, ternyata salah satunya tadi broken home. Orang tua yang tak peduli lagi ke dia, pecah balah bapak emak akhirnya anak pun ndak antara gila dan stres jadinya. Allah. Syukur masih mau sekolah dia pun dipaksa. Mungkin bang di sekolah baru jumpa kawan bisa lega kan. Betul sih yang jumpa kawan. Oke. Lanjut pertanyaan ketiga ya. Ada faktor keduanya gitu. Lupa saya. Astagfirullah, lupa saya. Ngegas saya lanjut. Nah, faktor kedua sekolah ataupun kawan. Nah, kawan sebaya ya. Di kelas. Bayangkan aja lah Pak di kelas. Kita ada kawan yang tidak suka dengan kita ataupun kita tidak suka kawan. Dan kita rasa tiap hari terjadi secara berurut-urut tiap hari, dan kira rasa gimana kita Pak? Paham, saya paham. Rasa tidak nyaman lah dalam kelas, tertekan. Kita nak belajar pun tak bisa aktif, takut kena omongkan, nah kan.
So anu lah, so anoknya Tahu lah kayak so asik lalu, So aktif lalu. so pintar. Padahal ya kan kita cek perhatian guru. Memang harus siswa kan harus kayak guru, cek perhatian guru. Kenapa ya? Ya penilaian salah satu guru ya, penilaian jadi maksudnya keaktifan siswa, gitu. Bukan berarti kita cek mau keadaan. Ya, oke. Pembulian juga sih Pak. Kan Pembulian, banyak ya. juga di sekolahan pembulian yang mungkin belum diketahui oleh guru. Diam-diam bully. Iya sih. Ya saling sengeloan. Tapi dia pernah kayak ngalamin ya pembulian dari kawan satu kelas. Sampai buat diri nangis, bahkan nak berhenti gara-gara ya Suah. kejadiannya. Suah. Tapi bukan SMA. Oh, bukan SMA. Di mana ya? Jenjang apa ya? SD. Oh, SD. Wah, ya. Bisa masih ingat kayak bentuk bulian ya sampai buat diri drop gawe. Dulu bahang masih kacik ya Pak. Oh, isi masih kacik. Sengoloan, kayak ditapuhkan bahangnya. Oh, pada. Kakak iya daan di kawan nih, gue Pak. Ya kacik biasa lah. Apa oke. Asik au di bayi bun kacik tuh iya. Tapi mun dewasa pun sampai juga sepanang. Mun juga kelaluan yang kena bully ke bahkan ada yang nak berhenti ada juga nge. Sampai menyakiti dirinya sohang pun ada. Sampai contoh penyakitan diri ini apa ya misalnya? Misalnya dia ngiris tangannya. La ilaha illallah. Ada yang nggak ya Pak? Di SMP waktu ada. Oh iya, pakai silet kali ya. Pakai silet. Kawan saya pun ada juga tapi putus cinta. Disilet di depan saya. Oh ya. Bila pak lu pakai sinso kayak tadi yang ngadap juga kan ya. Gile biak bodohinyan. Bodohinyan ya kan. Namanya kan dah cinta. Oh, Pak. dah cinta wai pahinyan ya. Yang ketiga? Yang ketiga itu banyak terjadi di remaja bahkan udah macam nak biasa aja. Apalah kayak menurut Bapak? Apa itu pergaulan bebas kayak Bukan. Iya. Kecanduan HP. Oh, media sosial yang happy ya. Betul juga Sebenarnya saya baru nak tahu sih Pak dari keluarga saya yang anak psikologi Jogja kan katanya apa sih salah satu saya nanya kan apa salah satu selain faktor keluarga dan teman yang membuat kita memiliki gangguan mental kata Iya. saya kan sosial media atau kecanduan HP katanya. Kenapa? Karena di dalam media sosialnya ada hal-hal yang membuat kita stres gitu Pak. Misalnya lah kawan kita buat snapgram di Instagram beli HP baru. Oh, Kasih- cemburu. Iya, oh, wow sih. Dan kita tidak bisa mendapatkannya, ujung-ujung kita membandingkan diri kita dengan diri yang Oh, paham. Oke. Oh, wow sih. lain dia kan dampak dari kecanduan HP kita tidak mau nak keluar kamar, tidak mau bergaul dengan orang lain, tidak Betul, bisa lah. bergerak. Dan ternyata misalnya kita jarang bergerak, jarang bergaul, jarang kena sinar matahari, dapat mengurangi hormon dopamin dengan hormon serotonin. Apa ya? Tolong jelaskannya biar tahu. Jadi hormon dopamin dengan hormon serotoninnya adalah hormon yang mengontrol mood kita, suasana hati. Oh, suasana hati. Oke. Jadi ketika hormonnya berkurang, kita pun rasa suasana hati kita rasa acak-acakan gitu, rasa nak marah, rasa nak nangis, rasa sedih gitu, dan terkontrol. Ya gitu, efek Pak. dari HP tadi ya. efek Masya dari Allah. HP. Maksudnya kelebihannya ya. Keterlaluannya ya. Keterlaluan gila. Jadi bang jangan keluar tadi, jangan bergerak, jangan kena sinar matahari. Kong bergaul juga kan nih. Iya salah satu gejala sosial juga sih. Iya. Banyak kejadian sekarang kan. Bagi HP banyak sih. Nggak anak bergaul, nggak keluar rumah gitu. Nyantai pun mainkan HP. Iya, kurang adab sebenarnya. Ketika kita ngumpul dengan kawan dengan HP, sibuk dengan HP, kurang adab sebenarnya. Kenangnya enggak ya? Tapi banyak Pak saya Kecuali terpaksa angkat telepon, atau hal yang mendesak ya, itu dan penting, scroll genaan, cukup. Oke. Ada tambahan lagi tadi? Dah, ada lagi tambahan. Terus ada tambahan ya, oke. Memang bahaya HP kini. HP untuk anak ya, anak yang di bawah 4 tahun ya. Soalnya belum siap mentalnya Pak, Betul, belum sempurna penerimaan informasinya. Betul. Dia jadi keras. Disahawe lama loadingnya. Nah, iyalah Pak, nak makan lupa. Ini nak mandi asli ya. lupa. Lupanya bakal memang di ganyah bawa deh lepaskannya HP. Syukur itulah peran orang tua untuk anak kita. Kita lanjutkan lagi Nabila. Atau nak minum dulu Nabila silakan. Mungkin haus, nafas segala macam guys. Oke. Wah, ya kelapa gitu bener. Kenapa Pak? Lawa penontonnya kelapa kayak kita ya masak. Memang biar kelaluan ya. Oke, Nabila kita lanjutkan pertanyaan keempat. Lalu apa dampak depresi ketiga keempat ya? Yang Ketiga sangi, bongi. Yang pertanyaan ketiga, apa gangguan kesehatan mental paling banyak dialami remaja zaman sekarang? anxiety. Apa ya?
Gangguan kecemasan. Masya Allah, bahasa yang kerennya nih, bahasa psikologi tuh iya. Jadi Bapak tahu kayak apa faktor utamanya? Kecemasan nih, mun saya pribadi mun saya cemas nih, suk makan kayak dan tuh, gitu maksudnya. Bisa juga, Bisa tapi juga ya? ternyata faktor utamanya terlalu terbuka akan teknologi. Maksudnya? Jadi gitu Pak, ternyata kan penderita anxiety di Indonesia tuh ada sekitar 3,7% remaja atau setara dengan 15,5 juta remaja. Woi, sama Inggris nih. Nah, iya karena kurangnya penyerapan informasinya masih belum matang atau belum sempurna. Dikarenakan media sosial sekarang ya perkembangan media sosial dan berita ya tersebar begitu cepat dan begitu tidak terkendali Betul, yang betul, membuat Ausi. yang remaja tuh masih belum siap terima dia Betul Pak. lah sih, oh nyanyi. Jadi dia udah bisa nerima kenyataan hidup, udah bisa nerima realita yang ada. Oke. Contohnya, misal contoh berita yang membuat kecemasan remaja kita. Misalnya Berita yang buat kecemasan tadi. mungkin remaja kayak cemas dengan masa depan gitu Pak, Betul, berita-berita masa depan. Masa depannya sih. Overthinking, jadi overthinking. Oke. Hal yang seharusnya Anda pikirkan baru dipikirkannya lah. Aus, nyana lah, betul. Termasuk saya lah juga. Kadangnya serius, kadang makan kayak ada bini gusuk lusa tuh, baru minta berita tadi ya. Nah, ya bisa Misalnya contoh lah ya, krisis pangan, ya bisa padahal ya isu-isu aja ya krisis pangan lah, APG yang cerita-cerita nak kiamat, termasuk juga ya. Dia juga membuat lingkungan pertemanannya jadi toksik Pak. Toxic jadinya. Misalnya kan gitu Pak, penuhang zaman dulu berkeadaan kena kawannya masih bisa minta maaf lah. Bisa. Isuk lusak lah minta maaf. Pun zaman kini ge klien main circle bahaseng. Buat lingkaran masing-masing, kelompok ya. Buat kelompok masing-masing. Geng. Gengnya itu senyindiran kak di sosial media teh. Nyan, sih kejadian sih memang sih. Jadi yang tersindir yang enggak kawan itu makasih apa malas sekolahan cemas takut kena anak kan isuk ya kan. Betul lah sih. Misalnya tadi lingkungannya positif, keluarganya positif, masih bisa lah diminimalisasi. Betul. Itu 100% sinun masuk sana keluar sana anak sumbeng jadi ngai. Oke, paham saya masuk paham. Yang bagi remaja yang memiliki keterbukaan akan teknologi yang tinggi dan bakal bisa berpikir secara ilmiah deh Pak. Dia secara fakta kan apa yang dilihatnya lah. Betul, secara konteks deh kan bukan teks. Secara teks maksud saya, bukan konteks. Makanya anxiety itu kebanyakan diidap oleh remaja yang memiliki keterbukaan yang tinggi akan teknologi. Kan banyak ini dah biarlah tahu apa yang dalam HP ya. Betul. Maksud saya lah ya. Tapi harus dipilah aja. Betul lah sih. Kita buang yang keruhnya lah, kita ambil yang positifnya kayak. Karena kan remaja tuh masih belum matang lah secara pemikirannya masih labil. Betul. Apalagi anak SD kan, SMP masih anak ya. Mun SMA masih bisa lah dia anaknya. Masih ada dah dewasa lah pikirannya. Tapi ada juga anak sih. Salah satunya kurang pergaulan biasanya anak ya, kurang pergaulan ya. Ada ge? Silakan. Mungkin ya. Oke, kita lanjutkan. Pertanyaan keempat, apa dampak depresi bagi perasaan remaja? Pertama ya memiliki kekhawatiran dan sedih berlebihan, cemas berlebihan. Kayak sedih-sedihnya gitu asing. Kayak yang kedua ya susah untuk mengontrol emosi, sulit untuk mengontrol emosi. Yang ketiga kurang fokus dalam pelajaran di sekolah. Dia biar kayak teman dong di sekolah yang jelaskan guru dapatnya dia melamun, HP juga elamunkannya. Banyak yang beban hidupnya. Bangun di media sosial tadi ya. Gara-gara media sosial ternyata luar biasa pengaruhnya ya Allah. Tapi musim media sosial juga kita dah ketinggalan zaman juga. Tapi harus disaringi. Iyalah apa kata Humairah kan, benar kata bangsa lain belum tentu Indonesia kan ya kan. Ni Humairah betul lagu tentang masalah ya. Ada tambahan? Oke. Langsung lanjut tanya selanjutnya. Kita lanjutkan pertanyaan kelima, bagaimana cara mengontrol emosi versi Anda? Ada banyak caranya. Yang pertama mungkin menjauhkan diri dari orang-orang yang toksik ya. Yang membuat kita marah. Membuat kita marah, oke. Yang kedua bisa tulis di buku. Misalnya kita emosi, marah, kita tulis di buku. Paham. Padahal kan apa yang buat kita marah, apa yang buat kita emosi, tulis ya nama orang yang buat kita emosi dis ya. Padan cewek suka nak nulis di buku diary namanya, diary ya.
Kakak ataupun bisa juga ngomong seorang di hadapan kaca, bayangkan di depannya orang yang kita benci, tahu tuh ini ya, pokoknya bahaya aja. Iya, sancar aja ya. Iya bisa buat lega, soalnya saya biasanya suka gitu. Oh, kayak gitu. Langsung nangis-nangis enggak, Jo? Ya, Oh, biasa. dengan nangis-nangis. Bisa buat Berarti lega biasanya. jadi melampiaskannya iya. Oh. Ya kita daan marah ke orang ya, Paham, paham. Pak. Oke. Kayak. Nah, ada juga cara yang ketiga pakai tarik napas. Ya pun ada metodenya, Pak. Oh, di metode tidak sembarangan. Ada metode pakai metode 4-7-8. Coba contoh. 4 detik narik napas, 7 detik tahan, 8 detik buangkan. Oh ya, 4, 7, 8, 4, 7 tahan. tahan. Oh ya, sedang juga nahannya. Bisa dikeluarkan tuh ya. Oh, di bawah ya keluarnya. Ya lakukan sampai kita tenang, Pak. Oh, tapi memang terbukti ampuh kata dia. Bisa. Oh iya. Maka iya cara terakhirnya pakai afirmasi positif. Tapi masih. Iya, kayak gimana ya? Ada istilahnya law of attraction. Oh ya, bahasa yang keren. Law of attraction itu di mana ketika kita berpikir positif, hal positif dari semesta ya akan balik ke kita, katanya dipercaya. Oh, oke. Nah misalnya gitu, bapaknya agak putus asa lah, tapi bapak memberikan semangat ke diri seorang, macam semangat diri seorang ya Pak. Iya, Tapi paham. bapak misalnya berandai-andai, misalnya andai aku isuk dapat duit, bisa gitu, tapi bapaknya berpikir isuk aku pasti dapat duit. Oh, gaya positif jadinya. Oh, paham. positif. Afirmasi positif namanya. Oh. Jadi baik kata ilmuwan misalnya kita berandai kita macam nak madahan ke semesta bahwa kita dan pantas untuk mendapatkan iya. Yes ya. Andai. Misalnya lah bapak madahkan aku pantas dapat duit, aku pantas naik pangkat, aku pantas naik gaji. Nah, jadi semesta pun memberikan apa yang bapak inginkannya. Masya Allah. Oh gaya caranya ya. Dia pun emosi. Misalnya kita makan orang, tahan, aku sabar orangnya, aku baik orangnya. Oh gaya, oke. Dia caranya salah satu cara. Oh, aku pasti baik-baik aja, aku pasti bisa melewati itu baik. Paham. Positif jadinya untuk kita. Oh, berikan afirmasi positif untuk diri seorang dia namanya. Oke, ada guys ya? Oke, kita lanjutkan guys. Pertanyaan ke-6, apa yang harus dilakukan jika ada teman atau saudara kita yang memiliki gangguan mental? Nah, itu misalnya masih bisa kita ajak ngomongnya dulu, Iya sih. ajak cerita. Tapi memang dah parahnya sampai menyakiti diri seorang, sampai dah nyayat-nyayat tangan, dah nak bunuh diri, ya harus dibawa ke profesional ya Pak. Bawa ke budok ya, kelaluan juga ya. Harus ke psikolog atau ke psikiater. Iya sih, harusnya dah kelaluan ya, bahaya juga ya. Nah, pun misalnya masih bisa diomongnya, pendaan diomongnya dah. Jadi mundaan bisa diomongnya, oh kan lah. Udah ada timbul kasih nak nyakiti diri. Gejala-gejala ya tadi. Ya Allah. Nggak ada rasa sakit kayak biar ya. Biasanya Pak pun dah namanya sakit Pak. Dah ada terasa. La ilaha illallah. Makanya kayak silat lagi ya. Iyalah. Cat ya Allah. Biasanya pakai api kayak pakai katak kayak. Pakai disap lagi dah orang biasanya. Astagfirullahaladzim. Benar deh. Biar nuti ada yang gambar beredar dulu ya. Gambar emo kayak apa kayak. Iyalah karena media sosial balik lagi dah. Media sosial lagi itu salah nih. Bahayanya media sosial lah. Oke, ada tambahan lagi tadi? Ya. Oke. Lanjut lagi, kita lanjutkan pertanyaan ke-7. Cara membuat kesehatan mental menurut Anda? Menjaga kali Pak. Menjaga kayak. Coba menjaga kesehatan mental menurut Anda. Yang pertama kita harus mengubah pola hidup jadi pola hidup sehat, makan makanan sehat. Maka yang kedua pun bisa kurangnya main HP, walaupun nih tidak salah sih main HP. Bisa kayak pasti tidak bisa lah. Saya jangan bisa Pak. Tapi Pak di sikis deh, usah 24 jam di kamar main HP tolen begaul juga. Iya, buta mati ya. Nah, sering-sering berolahraga. Bergaul di lingkungan yang positif, di circle yang membawa kita ke hal-hal yang toksik lah, Dan juga bagi yang muslim sholat, ngaji. Ya salah satu, agama penting ya. Nah, iya penting agama kan salah satu ibaratnya penangkal yang paling ampuh. Tapi bagi yang orang yang memang percaya Tapi bukan berarti orang yang stresnya dan beragama juga. Betul sih. Mendapat ini stres kembali ke agama bawa sholat, bawa wudu, mungkin bawa ngaji, insya Allah hilang sih. Oke, Nabila, ada gak Nabila? Oke, saya nak nanya Nabila, hal
kawan yang suah buat dia nangis ada kayak di kelas. Kawan yang suka buat nangis ada Pak, tapi rahasia orang. Zaul ke? Iya Pak. Lah kita membahas yang jauh apa Don? Itu kan kita kan dah dah tamat dah dewasa kan. Yang lalu biarlah berlalu gitu. Dan cerita sejarahmu di sekolah ya di kelas ya. Sejarah yang buat dia sampai nangis gitu ya. Bang putus cinta Pak. Oh, dengan Jaul ke? Bapak usah sebut namanya. Oh, saya sahabat ke. Oh. Gaya kasang. Itu aja dia ente dia tuh. Masih hai? Masih hai? Apa? Masih hai? Daan Pak, daan. Dah ada yang berhubungan. Udah aja berhubungan. Mungkin diri ada yang nak ditanyakan ke saya? Kan Pak, jangan tanyakan Bapak. Pun saya nak tanyakan, saya nanya apa lagi iya? Kita yang tanyakan untuk diri itu iya. Oke lah. Ya mun si ante kita tutup nah anggai ya weh. Tapi boleh padahkan ke subscribe Bapak kalau misalnya memang ada keluhan, misalnya nak curhat, tapi si kau curhat, boleh curhat ke saya, DM, IG Bila Nabil. Iya nabi. Mau WA dan kan dia sebutkan WA. Sudah Pak. Oh sudah kayak IG sekali lagi ada IG-nya? IG Bila Nabil. Nabil. Bagi anak curhat ataupun ada keluhan yang si kawan curhat, nak curhat pertemanan, keluarga, percintaan, boleh privasi dijaga aman. Aman nih. Untuk kan cewek semengke atau cowok? Boleh, cewek cowok oh, boleh. cewek cowok lah iya. Soalnya kan cita-cita saya nak jadi psikolog Pak. Oh dengarkan ya kawan calon psikolog kok guys. Nah oke. Dikit tambahan? Jangan Pak. Oke terakhir saya nak minta kata-kata mutiara dari diri. Apa kata-katanya? Mungkin Atau kesan dan pesannya lah untuk kan siswa kita semester negeri 1 Tabas, untuk adik-adik diri adik-adik yang lagi mengenyam pendidikan. bagi adik-adik ataupun kawan-kawan yang berpendidikan pun bisa usah bercinta dulu. Okay. Atau dia sekolah karena dia bisa mengganggu sekolah kita pun pas putus cinta. Oke. Nyuruh dah semangat nak belajar. Pun bisa fokus ke masa depan saat cinta-cinta dulu. Cinta bisa datang kapan aja. Itu fokus pendidikan dulu. Pun Betul bercinta usah nak bucin gila, usah nak terlalu bucin gila dengan cowok atau cewek. Kalau pas putus sakit. Sakit ijan. Sakit dia nyan mau diwi. Mendapat jangan diwi kena ni. Fokus ke sekolah be. Tapi nyi Homa Irama hidup tanpa cinta. Ya kan ni bagai taman tak berbunga. Kadang pun tanpa cinta memanglah anu bel. Ibarat tapi dia Kasih datang. hidup tapi datang gesian yang penyemangat ibaratnya penyemangat tambahan gitu. Pas bercinta memang dia penyemangatnya. sih. Yo pas putusnya. Pas Pak. putus tak gaya dia. Apa gak cinta pertama ya? Nah. Aduh sakit. Tuh di sini ya. Yes. Oke. Dah. Cukup kayak kesannya. Pesan oke demikianlah pertemuan episode kali ini dengan Kak Nabila. Saya ucapkan terima kasih atas kedatangannya tuh makasihnya untuk ya Iya, telah menghadiri itu ya oke. Betul, Saya Pak. tutup aja Pak topik jual kopiah dipakai untuk sholat subuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah.